Shalom, apakah kamu terus-menerus berdoa untuk dia selama ini? Kamu terus berharap dia berubah, berdoa supaya dia kembali seperti dulu. Tuhan, tolong ubahkan dia. Tapi bagaimana jika selama ini justru Tuhan sedang mengubah kamu? Matius 7 ayat 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ayat ini memberi pesan bahwa manusia sering melihat kesalahan orang lain dengan mudah, namun tidak dapat melihat Tuhan sedang mengubahkan kita terlebih dahulu. Kita tidak dapat melihat diri sendiri, tapi sangat tajam mencari kesalahan orang lain. Ada seorang wanita yang setiap malam berdoa dan memohon kepada Tuhan, Tuhan, ubahkanlah dia, lembutkan hatinya, agar ia mau mengerti aku. Setiap kali ia berdoa dan air matanya mengalir, hatinya begitu pedih. Dia merasa dirinya sebagai pihak yang jadi korban dan merasa dirinya benar, sebab ia selalu tersakiti, selalu dibantah, tidak dihargai, sehingga membuatnya berseru kepada Tuhan agar Tuhan ubahkan keadaan. Hari demi hari, doa itu terus berulang, sampai suatu ketika hatinya tidak merasa damai dan tenang. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda terjadi, seperti sebuah teguran yang datang menghampiri hatinya. Dalam kesunyian, muncul satu pertanyaan dalam hatinya. Bagaimana dengan kamu? Ia tidak percaya dan sempat menolak suara itu. Wanita itu terdiam. Tidak, bukan aku, tapi dia yang salah. Dia yang harus berubah. Tapi semakin ia diam dan semakin ia melawan suara itu semakin jelas. Bagaimana dengan sikapmu? Bagaimana dengan kata-katamu? Bagaimana dengan hatimu? Perlahan air matanya terhenti. Dalam seketika itu ia bukan menangis karena kepedihan hati. Air matanya terhenti karena tersadar. Saat itu ia melihat ke dalam dirinya. Kata-kata kasar yang ia ucapkan pada waktu marah. Egoisnya yang tinggi selalu ingin dimengerti. Sifatnya yang tidak pernah mau mengalah. Keras kepala, selalu mencari alasan membela diri, suka mencari kesalahan dan membesarkan masalah kecil. Saat itu juga ia terdiam begitu lama dalam doanya. Semua permintaan kepada Tuhan terhenti. Ia tidak dapat mengucapkan kalimat apapun. Perlahan suara hatinya menjawab, Tuhan, ubahkan aku. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, kita sering dengan mudah mendapati kesalahan pasangan. Merasa orang itu tidak baik. Teman selalu menyakiti. Keluarga kurang memberi perhatian. Rekan kerja tidak mau kompak. Tetangga tidak baik, tapi tidak pernah menilai bagaimana diri sendiri. Selumbar di mata orang lain menjadi persoalan besar bagi kita, tapi balok di depan mata sendiri kita tidak pernah menyadarinya. Bahkan pura-pura tidak tahu dan merasa paling benar. Kebenarannya adalah seringkali masalah besar datang bukan dari orang lain, tapi sikap hati. Dan dari sudut pandang manakah kita melihatnya? Bukan Tuhan tidak menjawab doa atau membiarkan kamu menunggu. Doa yang menuntut agar Tuhan melakukan sesuatu. Seolah Tuhan hanya berpihak kepada kita. Kita lupa bahwa manusia selalu menilai menurut dagingnya. Tetapi Tuhan itu adil dan memulihkan terlebih dulu kondisi hati kita. Jika kamu ingin dihargai, tapi kamu sulit menghargai. Kamu inginnya dimengerti, tapi kamu tidak mau mengerti dia. Kamu maunya dikasihi, tapi kamu tidak bisa mengasihinya. Tuhan bisa dengan mudah menjawab doa kamu, tapi Tuhan mau memulainya dari diri kamu. Karena ketika kamu telah diubahkan dan dibaharui hatimu, cara kamu melihat, menilai, merespon, memberi, dan mengasihi juga berubah. Dan dari situlah pemulihan terjadi. Hubungan yang rusak pun dipulihkan. Hari ini mungkin Tuhan memberitahu kamu sesuatu. Mungkin doa kamu perlu diubahkan. Bukan lagi Tuhan, ubahkan dia, melainkan Tuhan, baharuilah aku, ubahkan hatiku. Perubahan dan pemulihan tidak akan terjadi bila kita mengeraskan hati. Jangan merasa malu ketika Tuhan menegur kesalahan. Serumit apapun pergumulan kita dengan siapapun, Tuhan selalu dengar, hanya menunggu apakah kita peka kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni aku jika selama ini selalu melihat dan mencari kesalahan orang lain. Ajari aku rendah hati untuk dapat melihat diriku sendiri. Ubah hatiku, sikapku, perkataanku,
Jadikan aku pribadi yang mampu lebih mengasihi. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih telah mendengar renungan hari ini. Sampai bertemu kembali di video renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.